Munculnya fitnah akhir zaman ini menjadi sabab hidayah bagi seseorang yang kafir, yang tadinya kafir, lalu terjadi fitnah, dia menyaksikan ada fitnah dalam hidupnya, fitnah akhir zaman, ya, tapi dia memiliki pandangan yang bersih, jujur terhadap nuraninya, dan dia menggunakan akal sehatnya, maka terjadinya fitnah ini menjadi sebab hidayah baginya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita yang bernama Lauren Booth, pernah dengar? Lauren Booth ini adalah adik iparnya Tony Blair. Dia Tony Blair ya, mantan Perdana Menteri Inggris. Ya, selama ini dia terkena oleh propaganda media kalau umat Islam itu teroris, Islam agama teroris, umat Islam itu identik dengan kezoliman, ledakan bom, kezoliman dan sebagainya. Pokoknya kotor dan kotor. Namun dia masih menggunakan hati nuraninya, masih menggunakan akal sehatnya. Dia ingin mencari bukti apakah betul umat Islam seperti yang disampaikan oleh propaganda media tadi. Maka dia terbang ke Palestina. Dia ingin membuktikan sendiri di Palestina apakah betul umat Islam itu teroris. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Allah, sampai di Palestina, dia disambut oleh wanita parubaya dari Palestina dengan wajah yang ramah, sumringah, ya, menyambut Lauren Booth ini. Ya, dan dia ketinggalan mantel di bandara Queen Aila Airport di Jordan. Nah, saat itu disambutnya dengan sangat ramah, tapi tetap dia khawatir, ada teroris menyambut saya, waspada, jangan-jangan di balik kerudungnya ada pisau untuk menusuk saya. Image yang buruk saat itu, teroris, sebagaimana yang diberitakan dalam media. Maka apa kemudian yang terjadi, Bapak Ibu? Sambutan yang hangat tadi membuat sedikit, baik sekali orang ini, senyumnya sumringah, wajahnya bercahaya. Nah, mulai sedikit ada respon baik, positif dari dia. Dibawa ke rumahnya, kirain mau diculik. Waduh, jangan-jangan saya mau diculik sama orang ini. Begitu sampai ke rumahnya, dibawa ke kamarnya, dibukakan pintu lemarinya. Inilah mantel-mantel saya, silakan nyonya. Barangkali ada mantel yang cocok dan pas di tubuh Anda, ambil mana yang Anda sukai. Saya memang kedinginan, kata dia. Maka aku mengambil yang terbaik. Aku coba ikhlas atau tidak. Ini pas buat Anda, silakan diambil. Dipakai itu mantel. Bertemulah dia dan hiduplah dia dengan orang-orang Palestina di Gaza sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Melihat aktivitas kaum muslimin di Gaza menunjukkan Islamnya sesungguhnya. Sehari dua hari dia tinggal di sana, satu persatu propaganda Barat itu luntur dan lepas dari ingatannya. Oh, ternyata saya menjadi korban dari propaganda Barat. Ternyata umat Islam tidak radikal. Tanda petik, tanda radikal yang identik dengan kejahatan. Umat Islam itu bukan teroris. Saya disambut dengan sangat ramah oleh kaum muslimin Palestina. Luar biasa sambutan mereka. Sampai dipertemukan dengan Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestina yang ada di Gaza. Yang sebetulnya Gaza, Hamas ini adalah pemerintahan tersendiri yang menjadi representasi dari eksistensi Palestina di Timur Tengah. Bukan Fatah yang menjadi bentukan dari Israel. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Lauren Booth masa sakinah dan tentram tinggal bersama kaum muslimin di Gaza. Ya, bahkan pada akhirnya Lauren Booth minta dituntun untuk bersahadat masuk Islam. Dia masuk Islam di Gaza. Yang tadinya telunjuknya mengarah ke kaum muslimin, dia balikan mengarah ke kakak iparnya sendiri, Tony Blair. Kalianlah yang teroris. Sekarang beliau sudah berhijab, bahkan kalau terakhir saya lihat beliau bercadar kalau tidak salah. Itu Lauren Booth. Nah ini, karena dia memiliki akal yang jernih, pemikiran yang bersih, hati nuraninya masih berfungsi, maka dia tidak menjadi bagian dari propaganda Barat yang negatif tentang Islam. Justru terjadinya fitnah demi fitnah itu membuat dia terbuka dan menjadi sebab hidayah untuk menerima Islam sebagai agama. Kalau memang Islamnya agama teroris, agama radikalis, kenapa di Inggris banyak mereka berbondong-bondong masuk Islam? Lihat kota London sekarang, luar biasa. Ya, kota London sampai dijuluki Londonistan Pak sekarang. Lautan cadar di sana terjadi. Tampak orang-orang berjanggut tebal, jidatnya hitam, celananya cingkrang. Apa yang dilarang dan dicurigai di Indonesia, di London itu tumbuh berkembang dengan subur. Kalau memang Islam agama teroris, kenapa subur dan banyak mereka yang masuk Islam diminati oleh orang-orang Eropa yang sedang galau dengan materialis dan hedonisnya? Allahu Akbar. Nah ini fitnah terjadi apabila menimpa orang non-muslim, ya kalau ini sebutnya non-muslim. Tapi pikirannya masih bersih, hatinya jernih, maka itu menjadi sebab hidayah baginya. Ini efek fitnah yang ketiga bagi orang non-muslim, ya orang kafir.